Hai guys, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi kita kali ini yaitu mengenai operasi bilangan pecahan ya. Operasi pada bilangan pecahan ini sebetulnya masih satu kesatuan dengan kita mengubah bilangan pecahan ke bilangan desimal dan yang lain-lain. Oke. Untuk operasi bilangan pecahan ini, ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kemudian yang kedua ada perkalian bilangan pecahan. Dan yang terakhir yaitu ada pembagian bilangan pecahan. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya. Kita akan ke penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan ini tentunya saya satukan di sini ini karena memang caranya sama ya. Antara dijumlahkan dan dikurangi itu caranya sama. Nah, kemudian syaratnya juga sama. Syaratnya apa sih agar dua buah atau lebih bilangan pecahan dapat dioperasikan? Nah, syarat utamanya yaitu, kedua buah atau lebih bilangan pecahan memiliki penyebut yang sama. Jadi penyebutnya harus sama, jika ingin kedua atau lebih bilangan pecahan tersebut dijumlahkan atau dikurangi. Nah, kita bahas di sini untuk penjumlahan dan pengurangan dengan cara tadi ya, penyebutnya harus sama. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ini saya memiliki 2 cara ya. Ya cara yang pertama yaitu dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Ini khusus untuk yang penyebutnya berbeda gitu ya. Jadi kalau penyebutnya berbeda seperti apa sih? Dan cara kedua ini yang saya tuliskan di sini akan ada konsep di mana misalkan ya, saya memiliki bilangan pecahan A per B ditambah atau dikurangi C per B. Nah, ini untuk, konsep yang penyebutnya sama. Nah, di sini jelas B-nya itu merupakan penyebutnya sama, yaitu sama-sama B. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan atau mengurangi, cukup yang atasnya aja atau, penyebutnya saja mohon maaf, pembilangnya saja yang kita jumlahkan A tambah C per B. Contohnya di sini, ada 1/2 ditambah 3/2. Oke, sama-sama penyebutnya 2 ya, penyebutnya sama di sini. Nah, kita tinggal, jumlahkan aja gitu kalau lihat dari konsep yang di atas, yaitu 1 tambah 3 nah 2-nya tadi ditambah ya, tapi kita tulis 1 kali per 2. 1 tambah 3 itu adalah 4, kemudian per 2. 4/2 ini kita bisa perkecil lagi, kita sederhanakan lagi. 4/2 ini bisa 4 dibagi 2, gitu ya, itu adalah 2, atau kita sederhanakan dengan membagi masing-masing bilangannya dengan 2. 4 dibagi 2 adalah 2, 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, 2/1 ini sama dengan 2. Nah, kemudian yang kedua, contoh berikutnya itu ketika, penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya ketika penyebutnya berbeda? Jadi, antara bilangan pecahan yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, di sini saya memiliki konsep gitu ya. Misalkan di sini ada satu bilangan pecahan A per B ditambah atau dikurangi C per D, ini jelas, B dengan D ya, penyebutnya itu berbeda. Maka, di sini A dikali D ditambah atau dikurangi C kali B dibagi B dikali D. Nah, kalau kita lihat di sini konsepnya adalah dikalikan silang, gitu ya. Ya, antara A kali D, C kali B, kemudian yang bawah atau penyebutnya tinggal dikali B dikali D. Nah, kalian bisa menggunakan konsep ini atau bisa juga dengan menggunakan, mencari terlebih dahulu KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecilnya. Oke, kita coba ambil contoh di sini ya. Kita ambil contoh. Oke, contohnya tentunya untuk, bilangan pecahan yang penyebutnya berbeda.
Nah, saya punya, di sini satu bilangan pecahan 1/2 ditambah dengan 2/3. Nah, di sini jelas penyebutnya itu berbeda. Pecahan yang pertama penyebutnya adalah 2, pecahan yang kedua penyebutnya adalah 3. Nah, kita dapat menggunakan konsep yang tadi kita buat, ya, kita coba. Nah, kalau dalam konsep yang awal, nah di sini A-nya itu ada 1, B-nya 2, C-nya 2, D-nya 3. Nah, seperti yang saya tunjukin, berarti A kali D itu adalah, mohon maaf, 2 kali 3 ditambah atau dikurangi, ini kan kenapa ditambah, karena memang, operasinya tambah. Kemudian C kali B, berarti 2 dikali B-nya 2, gitu ya. Oke, dibagi dengan, penyebutnya, kita kalikan 2 dikali 3, B kali D, berarti 2 dikali 3, oke. Nah, kita tinggal kalikan aja, 2 kali 3 6, ditambah 2 kali 2 adalah 4, per 2 kali 3 adalah 6. Nah, di sini kita peroleh 6 tambah 4 6 tambah 4 10 per 6 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi, masing-masing kita bisa bagi dengan 2, 10 bagi 2 5, 6 bagi 2 3. Nah, kita coba setelah ini dengan menggunakan, KPK ya. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita akan mencari kelipatan antara 2 dan 3, dan kita akan cari, kelipatan mana yang sama dan kita ambil angka yang paling kecil. Oke, cara mencari kelipatan, kita ambil angka 2 dulu. Nah, kita tambahkan dengan angka 2 lagi gitu ya, dengan kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, ini semuanya ditambahkan 2, 2. 8, 10, 12, dan seterusnya. Kemudian untuk 3 juga sama, kelipatannya 6, kemudian setelah 6 9, kemudian 12, 15, dan seterusnya. Sekarang kita, eee, ya, kita lihat nanti, nah semuanya itu udah kelipatan 3, yang 2 juga semuanya kelipatan 2 ya. Adik-adik bisa hitung semua, kemudian kita akan cari angka yang sama. Nah, di sini ada 6 dan 12. Nah, karena KPK itu adalah terkecil gitu ya kelipatannya, maka kita ambil antara 6 dan 12, itu yang paling kecilnya adalah 6. Oke, kita ambil 6 angkanya. Nah, setelah kita memperoleh, kelipatan 6, maka kita akan gunakan 6 ini sebagai penyebut antara 2 dan 3. Nah, bagaimana lagi setelah kita peroleh 6, nah 6 ini akan kita bagi ke masing-masing penyebut dari pecahannya. Nah, 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 itu adalah 3 ya. 6 dibagi dengan 2, 3, kemudian dikali dengan atasnya atau pembilangnya 1. Berarti 3 dikali 1 adalah 3, itu ya. 6 dibagi 2, kemudian dikali dengan pembilangnya. 6 kali 6 bagi 2, 3. 3 dikali 1 adalah 3. Nah, di sini ditambah karena memang operasinya penjumlahan. Kemudian 6 dibagi 3, ini ke penyebut berikutnya. 6 bagi 3 adalah 2, 2 kali 2 adalah 4. Nah, 3 tambah 4 itu adalah 7 ya. Kemudian, eee, penyebutnya adalah 6, berarti 7/6. Oke, ini harusnya sama ya dengan yang ini. Kemungkinan ini ada kesalahan nih. Sebentar sebentar. Untuk yang menggunakan konsep ini ada kesalahan di 2 ya. Mohon maaf, ini bukan 2 tapi A-nya 1 ya, A-nya 1, mohon maaf sekali. Kita ulangi ya, kita ulangi, berarti A kali D, A-nya itu adalah 1 dikali 3, mohon maaf tadi salah tulis, ditambah 2 dikali 2, oke, yang penyebut masih sama ya.
1 kali 3 itu adalah 3, 2 kali 2 4/6, 7/6, sama ya? Oke, antara kita menggunakan konsep, yang awal ataupun KPK itu pasti jawabannya sama, yaitu 7/6. Silahkan kalian ingin menggunakan konsep yang mana, baik yang, konsep, perkalian A tambah C, A kali D yang seperti ini, atau KPK itu sama saja. Nah, kita coba lagi, dengan pengurangan aja ya. Oke, kita coba untuk soal pengurangan. Yang kedua itu soal pengurangan, saya memiliki 1/6 dikurangi 2/3, oke. Ini jelas berbeda ya, penyebutnya yang satu 6 dan yang satu lagi 3. Oke, kita akan cari KPK-nya antara 6 dan 3. Oke, boleh pakai KPK, kita boleh juga dikali, kita kali silang dulu aja kali ya. Oke, kita kali silang 1 kali 3 kenapa dikurangi? Karena di sini operasinya pengurangan. 1 kali 3 dikurangi 2 kali 6, ini yang sudah saya tandain. Kemudian penyebutnya itu tinggal dikali saja, 6 dikali 3. Oke, 6 kali 3. 1 kali 3 adalah 3, dikurangi 2 kali 6 adalah 12. Oke. Per 6 kali 3, 18. Oke. 3 dikurangi 12 itu adalah negatif 9 dibagi 18. Oke, kita akan coba perkecil. Kalau misalkan kalian bingung, kita bagi yang paling kecil dulu, yaitu sama-sama dibagi 3. Min 9 bagi 3 itu adalah min 3. Kemudian 18 bagi 3 itu adalah 6. Oke, sekarang kita bisa bagi lagi ya. Kita bisa bagi lagi dengan angka yang sama dengan 3. Min 3 dibagi 3 negatif 1. 6 dibagi 3 adalah 2. Berarti di sini hasilnya adalah negatif 1/2. Kita coba pakai KPK nih. Harusnya sama hasilnya antara KPK dan rumus di atas ya. Oke, kita cari terlebih dahulu KPK dari 6 dan 3. Oke, 6 itu ada 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Kemudian 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Kalian bisa cari sendiri lah ya. Gampang cari cara nyari kelipatan. Oke, di sini kita peroleh nilai yang sama ada 6 dan 12. Nah, karena KPK itu kita ambil kelipatan yang paling kecil, maka antara 6 dan 12 itu yang paling kecilnya adalah 6 gitu ya. Oke, kita coba kita ambil penyebutnya adalah 6, kemudian 6 dibagi 6 itu adalah 1, kemudian satunya dikali dengan 1 itu adalah 1. Nah, kita kurangi 6 dibagi 3 itu adalah 2. 2 dikali 2, 4. Oke, kita kurangi 1 dikurangi 4 negatif 3/6. Oke, kita coba perkecil lagi. Dibagi 3 ya, masing-masing dibagi 3, negatif 3 bagi 3 min 1, 6 dibagi 3, 2. Berarti negatif 1/2. Jelas sama ya. Mau pakai cara KPK ataupun cara yang di atas itu pasti sama. Kalau misalkan tidak sama berarti kalau ini angkanya itu belum diperkecil atau bisa jadi kita salah input nih ini itu bilangan. Oke, ini sudah penjumlahan dan pengurangan. Next, kita ke perkalian ya. Tadi yang kedua itu adalah perkalian bilangan pecahan. Nah, untuk perkalian bilangan pecahan ini sebetulnya sangat mudah. Perkalian bilangan pecahan ini tidak ada syarat ya. Tidak ada syarat khusus karena boleh penyebutnya berbeda, tidak harus sama. Nah, di sini kita ada contoh bilangannya adalah A per B dikali C per D. Maka ini kita bisa langsung kalikan aja sih. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut gitu. Nah, di sini pembilangnya adalah A dengan C. Berarti A dikali C per
B dikali D, gitu. B dikali D, oke. Udah sih gitu aja gitu ya. Ini kalau dua-duanya bilangan pecahan. Nah, kalau misalkan salah satunya bilangan bulat, contohnya di sini ada A dikali B per D gitu ya. Nah, A-nya di sini merupakan bilangan bulat, kemudian B per D-nya adalah bilangan pecahan, maka kita tinggal kali aja A-nya ke pembilangnya dibagi. Nah, karena penyebutnya cuma satu, kita tulis satu kali aja D gitu ya. A kali B dibagi D yang pembilangnya. Seperti itu. Kita contohkan di sini. Contoh di sini 1/2 dikali 3/4. Oke, ini beda ya penyebutnya. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Ini kita bisa kalikan langsung pembilang dengan pembilang 1 kali 3 dibagi 2 dikali 4. Pembilang-pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 kali 3, 3, 2 kali 4, 8. Ya. Jadi hasilnya adalah 3/8. Untuk yang kedua nih, yang salah satunya adalah bilangan bulat. Contoh di sini 2 dikali 1/2. Nah, maka kita langsung saja kalikan antara bilangan bulatnya dengan pembilangnya. 2 dikali 1/2 itu penyebutnya. Penyebutnya cuma satu ya, jadi dikali 2. Maaf, 2. 2 kali 1, 2 dibagi 2. Berarti 2 bagi 2, 1. Oke. Ini adalah contoh pengerjaan pada perkalian. Gampang banget kan? Ya, yang ketiga, ini mengenai pembagian. Nah, untuk pembagian ini juga sama sebetulnya gampangnya, semuanya gampang ya. Untuk pembagian di sini kita bisa ambil konsep kita balikan karena akan kita kali gitu ya. Nah, di sini contohnya ada bilangan pecahan A per B dibagi C per D. Nah, di sini yang pembagi ini bisa kita ubah menjadi kali, dikali dengan catatan pecahan yang kedua ini ada C dan D kita balik gitu ya. C ini merupakan pembilang, D-nya penyebut. Jadi kita bisa balik jadi D per C gitu ya. Nah, kita tuliskan A per B ini tetap, kemudian pembagiannya bisa dibalik jadi perkalian dengan catatan pecahan yang berikutnya C per D ini kita balik D ke C, C ke D gitu ya. Nah, kita lihat di sini C jadi D, D kemudian jadi C gitu ya. Nah, A kali D dibagi B dikali C gitu. Gampang kan ya? Nah, kita ambil contoh di sini. Contohnya adalah oke, 1/2 dibagi 2/3. Oke. Kita bisa ubah bentuk pembagiannya sama seperti yang konsep di atas ya. Oke, 1/2 kita bisa kali. Oke, yang tadinya 2/3 kita balik jadi 3/2. Oke, agar bisa dikali 1 kali 3 dibagi 2 kali 2 jadi 3/4 seperti itu. Oke. Mohon maaf lagi batuk ya. Oke, ini adalah penjelasan kita dari penjumlahan, kemudian penjumlahan pengurangan, kemudian ada perkalian, dan yang terakhir adalah pembagian. Sebetulnya masih ada satu materi lagi yang tertinggal, yaitu mengenai pecahan campuran gitulah. Karena di dalam pecahan ini ada dua jenis bilangan pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, pecahan biasa itu seperti apa sih? Pecahan biasa itu contohnya ada 1/2 gitu ya, 2/3. Nah, ini merupakan contoh pecahan biasa yang biasa kita temui gitu ya, ada pembilang dan ada penyebut. Nah, kalau untuk pecahan campuran di sini terdapat bilangan bulat gitu ya. Ada 2 1/2, 3 1/4, kemudian 5 2/3 gitu. Nah, ini merupakan pecahan campuran. Kenapa disebut campuran? Karena memang ada
bilangan bulatnya selain bilangan pecahannya. Oke, jika kalian menemukan soal gitu ya, yang ada pecahan campurannya, kalian ubah terlebih dahulu nih dari pecahan campuran ke pecahan biasa agar dapat dijumlahkan, dikurangi, dikali atau dibagi sesuai dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan di atas. Oke. Di sini saya ambil contoh 2/1/2. Bagaimana caranya untuk dapat mengubah ke dalam pecahan biasa itu dengan mengalihkan antara penyebut dengan angka gitu ya. Bilangan bulatnya 2 kali 2 itu adalah 4. Kemudian si 4 ini hasilnya itu ditambahkan dengan 1. Nah, 4 ini ditambahkan dengan 1. Nah, berarti 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5. Nah, ini pembilangnya 5. Untuk penyebut ini masih tetap 2. Jadi tidak hilang ya. Tetap 2 karena kita ini mengubah bentuk pecahan biasa. 5/2. Jadi 2/1/2 bentuk lainnya adalah 5/2. Ya, karena memang kita tinggal mengalihkan aja gitu penyebutnya ke bilangan bulat kemudian ditambahkan dengan 1. Kita ambil contoh lagi yaitu 3/1/4. Oke. Untuk 3/1/4 ini kita kali. 3 kali 4 12 kemudian ditambah 1 berarti 13 oke, bilangan pecahnya adalah 4. Oke, di sini adalah hasilnya 13/4. Seperti itu ya. Saya kira penjelasan saya dari awal sampai akhir itu sudah sangat jelas. Eh, Nanti kalian kerjakan contoh soalnya. Contoh soalnya itu sesuai dengan penjelasan ini. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung WA saya atau boleh di kolom komentar atau kolom chat. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.